Stellar Transformations, episode 300. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Diserang oleh kawanan besar dan kuat dari binatang logam dan kemudian dipaksa untuk memindahkan desa. Ini adalah kejadian umum di semua planet yang terkumpul oleh gravitasi di alam bintang gelap. Jin Feng, jika kau ingin menyapa desa penerima mulberry kami, kau hanya perlu datang sendiri. Mengapa kau membawa rombongan sebesar ini? Ada beberapa ratus orang. Selain itu, mereka semua adalah ahli tingkat raja. Mereka seharusnya semua adalah ahli tingkat 3 dari desa Matahari Emasmu, kan? Mengikuti suara yang berat dan lantang itu, seorang pria tegap tanpa baju keluar. Dialah Si Liu, orang nomor 2 di desa penerima mulberry. Kepala desa Golden Sun, Jin Feng, tersenyum tipis. Alasan kami datang pertama-tama untuk menyapa kalian semua dan kedua untuk menanyakan suatu hal. Ada apa? Si Liu mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Jin Feng berubah dingin. Kali ini, Desa Matahari Emas kita membagi penduduk kita menjadi beberapa kelompok untuk migrasi. Di antara kelompok itu ada lebih dari 100 orang, namun, semua orang di kelompok ini telah meninggal. Semuanya meninggal. Ekspresi Si Liu berubah drastis. Bahkan kelompok pemuda termasuk Xiu Ya pun tercengang. Sungguh jarang terjadi begitu banyak orang tewas sekaligus. Itu karena monster logam memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Hampir mustahil bagi mereka untuk membunuh lebih dari 100 ahli sekaligus. Setelah kami melakukan pencarian, di antara kelompok orang itu, selain Su Zong, kami bahkan tidak dapat menemukan mayat orang lain. Selain itu, melihat luka-luka yang diderita Su Zong yang menyebabkan kematiannya, dia seharusnya dibunuh oleh manusia dan bukan binatang logam. Suara Jin Feng terdengar dingin. Di daerah sekitarnya, hanya desa penerima mulberry milikmu yang terletak di dekat sana. Aku ingin tahu apakah orang-orangmu yang membunuh Su Zong dan lebih dari 100 orang yang bermigrasi itu. Desa Matahari Emas bermusuhan dengan desa penerima mulberry. Mereka menyimpan kebencian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ditambah dengan mayat Su Zong, tidak mengherankan jika Jin Feng mencurigai desa penerima mulberry. Tidak, kami belum, kata Si Liu dengan tegas. Jin Feng mencibir. Meskipun ada kebencian antara kedua desa kita, itu tidak sampai pada tingkat di mana kau harus membunuh lebih dari 100 orang kami sekaligus. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut perak berjalan keluar dari desa penerima mulberry. Di sampingnya adalah Qin Yu, kepala desa, Si Liu, Xiu Ya, dan seluruh penduduk desa penerima buah mulberry lainnya, semuanya membungkuk. Pada saat ini, semua penduduk desa penerima buah mulberry yang telah berlatih di kediaman mereka juga telah keluar. Lebih dari 1000 orang telah berkumpul di sini. Tuan Liu Xing, izinkan saya menangani masalah ini terlebih dahulu, kata lelaki tua berambut perak itu kepada Qin Yu melalui transmisi suara. Qin Yu mengangguk sedikit. Sudah 2 hari sejak Qin Yu keluar dari alam Jianglan. 2 hari terakhir ini, dia bersama kepala desa dari desa penerima mulberry, ayah Si Liu, Si Su. Qin Yu sedikit menunjukkan kekuatannya dan Si Su segera mulai menyambut Qin Yu dengan hormat. Kepala desa Si Su, mungkinkah Anda juga berencana untuk menyangkal bahwa lebih dari 100 orang dari desa Matahari Emas saya dibunuh oleh desa penerima mulberry Anda? Tanya kepala desa dari desa Matahari Emas, Jin Feng, dengan dingin. Alis perak Si Su terangkat. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya akui bahwa Su Zong dibunuh oleh orang-orang kita. Namun, orang-orang lainnya sama sekali tidak dibunuh oleh orang-orang kita. Ayah. Si Liu menatap ayahnya sendiri dengan kerutan di dahi. Masalah ini akan menjadi sangat rumit begitu mereka mengakui telah membunuh Su Zong. Jin Feng tertawa terbahak-bahak. Sungguh lelucon. Karena kau sudah mengakui bahwa Su Zong dibunuh oleh orang-orangmu, bagaimana mungkin kau tidak berani mengakui bahwa lebih dari 100 orang lainnya juga dibunuh oleh orang-orangmu? Si Su, seharusnya kau bukan orang seperti ini. Tiba-tiba, terdengar suara yang jelas. Kepala desa Matahari Emas, Su Zong, berencana untuk merampas inti emasku dan membunuhku ketika aku terluka parah. Baru kemudian dia terbunuh. Adapun orang-orang lainnya,
Aku belum pernah melihat mereka, kata Xiuya sambil menatap Jin Feng. Gadis kecil, jangan menyela ketika aku belum memintamu. Jin Feng melirik Xiuya dengan dingin. Lagi pula, jangan berani-beraninya kau menghina kehormatan keturunan desa matahari emasku. Keturunan desa matahari emasku lebih memilih mati daripada melakukan hal seperti itu. Qin Yu yang berdiri di samping hanya tertawa kecil dalam hatinya. Seorang pria yang kekuatannya hanya sekitar level Raja Iblis tingkat 9 benar-benar berani bersikap sekejam ini. Kau Jin Feng, kan? Su Song itu dibunuh olehku. Aku bisa menjadi saksi, keturunan desa matahari emasmu, Su Song, memang mencoba memanfaatkan kerja keras orang lain dan mencoba membunuh Xiuya. Kata Qin Yu dengan acuh tak acuh. Siapakah Anda? Jin Feng hendak berteriak dan memarahi Qin Yu. Namun, ketika pandangannya tertuju pada Qin Yu, ekspresinya sedikit berubah. Seketika, sikapnya pun berubah drastis. Dengan sopan, ia berkata, bolehkah saya tahu siapakah Anda? Mendengar kata-kata itu, para pemuda yang sebelumnya masih berdebat dengan Xiuya mengenai Qin Yu semuanya terkejut. Terutama gadis berambut pirang itu. Karena tidak percaya, dia berkata kepada Xiuya yang berdiri di sampingnya dengan suara rendah, "Ayah, apakah Liu Xing benar-benar sekuat itu?" Bahkan kepala desa-desa Matahari Emas harus memanggilnya Tuan. Tuan Liu Xing benar-benar sangat kuat, kata Xiuya dengan penuh keyakinan. Di alam bintang kegelapan, orang-orang biasanya memanggil mereka yang lebih kuat dari mereka dengan sebutan Tuan. Orang-orang di alam bintang kegelapan, jika dibandingkan dengan orang-orang dari alam abadi, iblis, dan setan, lebih mengagumi yang kuat. Di alam abadi, iblis, dan setan, mereka yang memiliki latar belakang luar biasa mungkin dapat dihormati dan dipuja. Namun, di alam bintang kegelapan, bahkan jika itu adalah putra salah satu dari 3 penguasa, dia tetap akan dipandang rendah jika dia terlalu lemah. Ini Tuan Liu Xing, kata Sisu. Tuan Liu Xing baru saja tiba di desa penerima mulberry saya. Dia telah menyelamatkan Xiuya dalam perjalanan. Jin Feng, mungkinkah kau tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuan Liu Xing? Jin Feng langsung merasa cemas. Pertama, dia sama sekali tidak mampu merasakan keberadaan Qin Yu dengan kekuatan jiwanya. Dengan demikian, Qin Yu setidaknya berada pada tingkat kekuatan yang sama dengannya. Kedua, Qin Yu memancarkan aura dari tubuhnya. Aura semacam itu hanya dimiliki oleh para ahli tingkat kaisar. Jin Feng hanya pernah merasakan aura semacam itu sebelumnya, ketika dia bertemu beberapa ahli tingkat kaisar di 36 bintang gelap uji coba. Jin Feng tentu tidak akan berani meragukan apa yang dikatakan Tuan Liu Xing. Hanya saja, bagaimana mungkin 100 orang lainnya mati? Lanjut Jin Feng. Lagi pula, Su Song termasuk dalam kelompok yang sama dengan mereka. Bagaimana mungkin hal seperti yang dikatakan Tuan Liu Xing bisa terjadi? Dan pada saat itu, seorang pria parubaya yang berdiri di samping Jin Feng mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Liu Xing sangat kuat dan memiliki status yang agung. Yang mulia adalah seseorang yang seharusnya tidak saya ragukan. Hanya saja Su Zong adalah keturunan desa Matahari Emas saya. Setidaknya, dia seharusnya memiliki martabat sebagai keturunan desa Matahari Emas saya. Tindakan yang mulia bicarakan, saya tidak dapat mempercayai bahwa itu adalah hal-hal yang akan dilakukan Su Zong. Kita mungkin mengenal seseorang dalam waktu lama tanpa memahami sifat aslinya. Apakah kalian semua memahami prinsip ini? Kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Orang-orang dari desa Matahari Emas ini memang percaya bahwa diri mereka tidak mungkin salah. Qin Yu melanjutkan, lagi pula, seandainya memang benar seperti yang kalian semua katakan dan penduduk desa penerima mulberry benar-benar membunuh orang-orang kalian, lalu karena mereka sudah menyingkirkan jejak 100 orang, mengapa mereka meninggalkan mayat Su Song ini? Jin Feng dan penduduk desa Golden Sun lainnya terdiam takjub. Benar sekali, jika lebih dari 100 jenazah orang telah hilang, mengapa jenazah Su Song masih ada? Lagi pula, saat aku tiba di bintang mulberry dalam, aku pernah menggunakan kekuatan jiwaku untuk memeriksa planet itu dan menemukan sekelompok besar binatang logam yang mengelilingi lebih dari 100 mayat. Hanya saja saat itu aku tidak terlalu memperhatikannya. Jika tebakanku benar, orang-orang itu pasti berasal dari desa Matahari Emasmu, kata Qin Yu acuh tak acuh. Di alam bintang kegelapan,
Orang-orang menyebut hal-hal seperti kesadaran abadi dan kesadaran iblis sebagai kekuatan jiwa karena yang digunakan untuk mencari adalah kekuatan jiwa. Dengan demikian, Qin Yu secara alami menyebut kesadaran abadinya sebagai kekuatan jiwa. Ekspresi wajah penduduk desa Matahari Emas berubah. Jin Feng berkata dingin, "Tuan Liu Xing, Anda mengatakan bahwa kekuatan jiwa Anda berhasil menemukan sejumlah besar binatang emas yang mengelilingi dan menyerang sekelompok lebih dari 100 orang. Jika demikian, mengapa Yang Mulia tidak menyelamatkan anggota klan saya?" Menyelamatkan? Qin Yu terkejut. Dia tidak pernah terpikir untuk menabung. Ini tidak bisa disalahkan pada Qin Yu. Selama masa pengembaraannya di alam abadi, iblis, dan setan, ketika ia menggunakan kesadaran abadinya untuk mencari di suatu planet, ia sering menemukan ratusan dan ribuan orang yang bertarung di planet tersebut. Bagaimana mungkin Qin Yu bisa menyelamatkan setiap orang dari mereka? Setelah sekian lama, Qin Yu akhirnya terbiasa dengan hal itu. Ketika ia tiba di bintang Mulberry Dalam dan menggunakan kesadaran abadinya untuk memeriksa planet itu, ia telah menemukan puluhan pertempuran yang sedang terjadi. Mungkinkah Qin Yu benar-benar harus pergi dan menyelamatkan yang lemah? Menyelamatkan semua yang lemah dari pertempuran yang terjadi. Jika dia menyelamatkan mereka semua dari setiap pertempuran yang terjadi, maka dia pasti sudah lama pingsan saat berkelana di alam abadi, iblis, dan setan. "Kau pikir aku ini siapa? Pelindung desa Matahari Emasmu?" tanya Qin Yu dingin. "Saat aku berkelana di alam bintang gelap, menurutmu berapa banyak pertempuran yang kutemukan di setiap planet yang kulewati? Apakah kau pikir aku diharuskan menyelamatkan orang-orang dari setiap pertempuran?" Sekelompok orang dari desa Matahari Emas itu semuanya terkejut. Namun, di lubuk hati mereka marah. Bagaimanapun juga, Qin Yu pernah memiliki kesempatan untuk menyelamatkan rakyat mereka. Desa yang sedang dibangun sekarang sekitar 100 mil dari sini seharusnya adalah desa Matahari Emasmu, kan? Qin Yu tiba-tiba berkata. "Baik," jawab Jin Feng. Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, "Izinkan saya memberitahu kalian satu hal. Saat ini, ada kawanan besar binatang logam. Jumlah mereka tidak kurang dari 1000. Mereka saat ini terbagi menjadi 2 kelompok, satu dari depan dan satu dari belakang, bergerak menuju desa kalian." Ah, Jin Feng terkejut. Segera setelah itu, Jin Feng menyebarkan kekuatan jiwanya dan kemudian tersenyum tipis. Totalnya sedikit lebih dari 1000 binatang logam, meskipun agak sulit untuk ditangani, membunuh semuanya masih mungkin. "Jangan terlalu percaya diri," kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Qin Yu telah menyadari bahwa kawanan binatang logam ini masih belum berukuran menakutkan. Namun, pemimpin kawanan binatang logam ini adalah salah satu binatang logam terkuat di seluruh bintang Mulberry Dalam, binatang logam tingkat kaisar. Sebaliknya, Jin Feng menunjukkan penampilan yang sangat percaya diri. "Tuan Liu Xing, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa binatang logam adalah target yang kami, orang-orang dari alam bintang gelap, gunakan untuk menguji diri kami sendiri? Apapun yang terjadi, mustahil bagi mereka untuk memusnahkan desa kami. Setidaknya, tetua tidak akan mengabaikannya." "Oh," kata Qin Yu bingung. "Target untuk menguji diri kalian sendiri?" Kepala desa Mulberry Receiving Village, Sisu, yang berdiri di samping berkata kepada Qin Yu, "Tuan Liu Xing, Anda mungkin sekarang sudah mengetahui masalah ini. Inilah yang telah dikatakan tetua kepada kami. Alasan mengapa binatang logam muncul adalah untuk membantu anggota klan kami berkembang. Namun, semua binatang logam berada di bawah kendali tetua dan tidak akan membahayakan keselamatan seluruh desa." Qin Yu akhirnya menyadari sesuatu. Setiap tetua dari setiap planet yang terkumpul oleh gravitasi berada di sana untuk melindungi planet tersebut, sambil memantau apa yang terjadi di dalamnya. Mereka ada di sana untuk mencegah bencana besar seperti musnahnya seluruh desa. Lagi pula, populasi alam bintang gelap memang kecil sejak awal. Tapi kekuatan tetuamu lebih rendah daripada binatang logam tingkat kaisar itu, pikir Qin Yu dalam hatinya. Istana tetua terletak di puncak gunung bintang Mulberry Dalam. Tetua itu memang seorang ahli tingkat kaisar. Namun, jika dilihat dari tingkat alam jiwanya, dia hanya sebanding dengan kaisar iblis tingkat 2. Di sisi lain, binatang logam tingkat kaisar itu memiliki kekuatan kaisar iblis tingkat 4. Tetua itu sama sekali tidak mampu mendeteksi binatang logam tingkat kaisar itu. Jadi, bagaimana dia bisa melindungi mereka?
Seperti yang sudah saya katakan, sebaiknya kalian semua tidak terlalu percaya diri, kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Kali ini, Jin Feng berbicara kepada sekelompok orang yang mengelilinginya. Mari kita kembali dulu. Meskipun sekitar 1000 binatang logam itu tidak bisa dianggap sebagai bencana, jika kita tidak kembali, maka akan agak sulit bagi penduduk desa yang tersisa untuk menghadapi mereka. Baik, kepala desa. Segera setelah itu, beberapa ratus orang tersebut mulai terbang dengan cepat menuju arah desa Matahari Emas. Sisu, ikuti aku, kita akan melihat-lihat. Qin Yu tiba-tiba berkata. Qin Yu sangat yakin di dalam hatinya, bahwa hanya dengan sekelompok penduduk desa dari desa Matahari Emas, yang individu terkuatnya hanya memiliki kekuatan Raja Iblis tingkat 9, mustahil bagi mereka untuk menghadapi binatang logam yang kekuatannya setara dengan Kaisar Iblis tingkat 4. Baiklah, aku akan melihat bagaimana desa Matahari Emas ini akan menghadapi serangan binatang logam, kata Sisu sambil mengangguk. Segera setelah itu, Sisu mengikuti Qin Yu dan menuju ke arah desa Matahari Emas. Si Liu berkata kepada penduduk desa di sekitar desa penerima mulberry, semuanya, kembalilah ke tempat tinggal kalian terlebih dahulu. Saat ini, kawanan binatang logam sedang menyerang desa Matahari Emas. Ada kemungkinan mereka akan menyebar ke desa kita. Semua orang harus waspada. Saat itu, Xiuya dan sekelompok pemuda sedang berdiskusi. Ayah, seberapa kuatkah Tuan Liu Xing itu? Tadi, aku melihat kepala desa kita dan kepala desa dari desa Matahari Emas, keduanya sangat menghormatinya. Mata gadis berambut pirang itu berbinar. Mungkinkah dia seorang ahli tingkat kaisar? Xiuya tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap ke arah yang dituju Qin Yu saat pergi. Sisu, izinkan aku bertanya. Biasanya, binatang logam memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Apa alasannya? Mungkinkah semua binatang logam memiliki kecerdasan yang sangat rendah? Tanya Qin Yu dengan bingung. Sisu tersenyum dan berkata, apakah Yang Mulia pernah berlatih di planet-planet tak berpenghuni? Benar sekali. Qin Yu tahu bahwa pertanyaannya agak bodoh. Sisu mengangguk dan berkata, tidak heran Yang Mulia tidak familiar dengan ini. Binatang logam hanya lahir di planet pergerakan asal. Semua binatang logam sangat kuat. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, mereka semua memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Tapi, begitu binatang logam mencapai tingkat kaisar, ia mengembangkan kecerdasan yang setara dengan kita. Setingkat kaisar, Qin Yu sekarang mengerti semuanya. Tidak heran kawanan binatang logam itu bekerja sama dengan sangat baik ketika mereka menyerbu desa Matahari Emas. Sekarang semuanya masuk akal. Namun, binatang logam tingkat kaisar sangat langka. Meskipun ada banyak binatang logam yang telah mencapai puncak tingkat raja, jumlah binatang logam yang telah mencapai tingkat kaisar sangat sedikit, sampai-sampai menakutkan. Begitu mereka menembus gerbang itu, mereka akan mampu memperoleh kecerdasan. Binatang logam yang tidak memiliki kecerdasan sama sekali tidak menakutkan. Namun, begitu mereka mengembangkan kecerdasan, meskipun tubuh binatang logam tingkat kaisar hanya memiliki kekerasan 2 kali lipat dibandingkan dengan binatang logam tingkat raja puncak, perbedaan kekuatan mereka 10 kali lipat atau lebih. Kata Sisu dengan sungguh-sungguh. Bahkan di planet suci, ada sebuah organisasi, pasukan penegak hukum, yang khusus dibentuk untuk mencari dan membunuh beberapa binatang logam tingkat kaisar. Alasannya adalah, binatang emas tingkat kaisar dapat dengan mudah menyebabkan seluruh populasi bintang pergerakan asal musnah. Setidaknya, dalam 100 juta tahun terakhir, sudah ada 5 bintang pergerakan asal yang telah dimusnahkan. Qin Yu tersenyum dan berkata, seandainya aku tidak datang, maka bintang Murbei tua akan menjadi yang ke-6. Ekspresi Sisu berubah. Yang Mulia maksudnya, ada binatang logam tingkat kaisar di sini. Mustahil. Bagaimana mungkin tetua tidak berhasil menemukannya? Tatapan Qin Yu tertuju ke desa Matahari Emas yang terletak tidak jauh dari sana. Tetua, kekuatan tetua hanya sekitar tingkat kaisar bintang 4. Namun, binatang logam tingkat kaisar itu kira-kira berada di tingkat kaisar bintang 7. Bagaimana tetua Anda bisa menemukannya?